Ibu, siap-siap nih, ketika berbicara titipan, sesungguhnya kita dititipi nggak mau banyak lah. Repot dititipin banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakan min indillahi wa huwa rabbunal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tadi menjelang asar itu mungkin kita dihantarkan dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan sore hari ini sebagai badal. Badal itu pengganti, karena yang aslinya beliau Kiai Haji Arwani Amin LC MPI yang harusnya hadir, tapi beliau berhalangan hadir, sehingga saya dari panitia diminta untuk menggantikannya. Tentu mungkin bagi jamaah bayangannya sudah yang ngisi itu Ustadz Arwani, kok datang ini derajatnya kayaknya jauh di bawah gitu ya. Jadi mohon maaf kalau yang datang umpamanya tidak sesuai dengan jadwal. Yang kedua yang menarik adalah judul. Jadi tadi ditanyakan apa tak? Katakan tidak pada somse surah Al-Fil. Apa maksudnya? Yang paling tahu ya yang bikin judul kayaknya. Serahkan kepada yang bikin judul ya. Tapi ya yang bikin judul juga insya Allah kayaknya punya wawasan yang sangat luas, sehingga tidak mungkin judul ini asal judul. Nanti kita sambungkan aja lah pokoknya mah. Somse itu seingat saya, ini kalau kalimat somse ini generasi-generasi yang ini bukan milenial, ini bukan bahasa milenial. Ini kelihatan yang menyusun judul ini adalah secara usia ya udah olah. Somse itu singkatan dari sombong sekali. Jadi judul itu dikatakan katakan tidak pada sikap sombong sekali. Belajar dari Al-Quran surah Al-Fil. Kira-kira begitu Pak. Nggih? Judulnya gitulah kira-kira. Cuman biar menarik kan, jadi orang penasaran jane apa ini gitu. Mangkat-mangkat ya. Nah itu hebatnya yang bikin judul gitu kan. Itu termasuk siapa yang bertanya begitu? Termasuk istri saya. Dia bilang, ini kok judulnya kayak gini. Sing disampaikan apa? Saya bilang, datang aja nanti kayak apa. Jadi nggak sampai di rumah. Ini nggak tahu nih istri saya datang apa enggak. Jadi saya menjaga rahasia itu biar semuanya dapatnya di sini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita hafal semua nggih surah Al-Fil. Insya Allah. Karena nanti kalau kita ini kemudian surah Al-Fil insya Allah aman. Aman. Maksudnya dari awal sampai dengan akhir itu orang tidak akan ketukar-tukar lah, aman lah Al-Fil itu. Yang paling repot itu kalau baca surah Al-Kafirun kan. Surah Al-Kafirun itu biasanya kita suka kebolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Kapan lakum dinukumnya? Ini butuh konsentrasi panjang.
Tuh, hati-hati itu kalau surat itu. Butuh konsentrasi. Termasuk juga itu yang harus hati-hati baca surat At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Kepleset juga tuh Bu. Maka kalau nggak hafal betul, hati-hati yang jadi imam ya. Wah, ini nanti ketahuan kalau kemudian hafalannya belum matang gitu ya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara tentang judulnya atau ayat yang kita ambil dinamain oleh Allah Subhanahu wa taala, suratnya itu nama surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Surat gajah. Alhamdulillah nih ya. Jadi saya melihat hikmah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, ada nama-nama hewan, nama-nama binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah hadir kemudian berabad-abad yang lalu. Biidznillah, hewan itu sekarang kita masih bisa menyaksikannya. Coba, apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Al-Fil, kemudian An-Naml, kemudian ada lagi kemudian onta. Ya kan, ada onta. Itu ternyata bisa, kita masih bisa membayangkan, bisa melihat peristiwa-peristiwa yang besar itu. Kebayang nggak kalau kemudian disebutkan surahnya adalah surah dinosaurus, surah T-Rex? Bingung kita, karena itu juga mungkin gambaran-gambaran manusia. Jadi kita ketika berbicara surah Al-Fil, nanti akan kita bahas, ini adalah sesuatu yang kita sudah membayangkan. Oh, gajah itu seperti itu. Kebayang nggak gedenya seperti apa? Nah, maka kita lihat ada satu hal yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam, di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil, pasukan gajah? Nah, kita nih akan nyambung kenapa kemudian pasukan gajah ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Al-Qur'an disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sewaktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sewaktu Mekah itu diserang oleh pasukan Al-Fil, Rasul itu sudah lahir apa belum? Belum ya. Kemudian surah Al-Fil ini disampaikan Rasul SAW setelah berapa tahun usianya? Setidak-tidaknya ketika beliau Rasul SAW sudah menjadi seorang nabi dan rasul, baru disampaikan. Berarti ini seolah-olah itu Allah menyampaikan, Allah lagi mengingatkan tentang kuasanya Allah terhadap orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, jadi kalau kita baca di dalam tafsir Taisir, disampaikan bahwasannya kisahnya kenapa kemudian pasukan ini ashabul fil ini datang. Jadi sesungguhnya ayat ini Allah angkat, surat ini Allah ingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai berita gembira kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya enggak usah khawatir ya Muhammad dengan orang-orang yang sombong kepadamu itu. Lihat, dulu itu dihancurkan. Maka Allah mengisahkan tentang ashabul fil. Riwayatnya, kenapa ashabul fil ini dan siapa ashabul fil ini? Jadi ada al-fil, artinya kira-kira kalau al-fil itu gajahnya yang jantan apa betina? Ya, karena al-fil itu jantan. Maka kalau yang betina gampang, kalau bahasa Arab itu. Kalau betina tinggal pakai tamar butoh, al-fil dengan al-filah. Filah. Ya. Fa ya awas. Beda. Filah itu kalau fa lam lafaz Allah artinya di jalan Allah, tapi filatun fa ya lam tamar butoh. Itu filatun itu artinya yang
betina. Begitu ya. Gampang lah bahasa Arab, Pak. Ya. Bahasa Arab itu kalau laki-laki dengan perempuan tinggal ditambah ta aja. Muslim laki-laki, kalau perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, kalau perempuan mukminah. Shaim laki-laki, kalau perempuan gampang. Kenapa? Ada yang masalah? Shaimah itu kan gampang kalau belajar bahasa Arab itu. Baik, sudah Ibu. Jadi itu adalah pasukan gajah. Dari mana datangnya pasukan gajah ini? Konon, ini pasukan gajah datang ke Mekah itu bukan tanpa sebab. Sebetulnya mereka datang ke kota Mekah itu awalnya mereka ini karena ada rasa iri terhadap perkembangan di kota Mekah yang ada di sana Ka'bah. Semua orang kemudian datang ke Ka'bah itu karena Ka'bah itu dinilai sebagai tempat ibadah jauh sebelum Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul. Mereka ini sudah menjadikan Ka'bah tempat pusat beribadah. Sehingga efeknya adalah karena mereka dari seluruh penjuru dunia itu kemudian pelosok yang di Jazirah Arab itu datang ke kota Mekah, walaupun dulu ketika datang mereka banyaknya ada berdagang. Sehingga efeknya apa? Ekonominya hidup. Maka di sebuah negeri yang namanya Yaman, ya, di sebuah negeri namanya Yaman, ada seorang raja. Negeri Yaman ini dipimpin oleh seorang gubernur yang namanya Gubernur Abrahah. Kalau kita sebenarnya Abrahah ya. Abrahah al-Ashram. Dia ada seorang gubernur. Beliau ingin melihat kemudian aspek ekonomi yang luar biasa. Jadi dunia banget. Maka beliau punya niat bagaimana mengalihkan ibadahnya orang-orang yang biasanya di Mekah itu dipindahkan ke negeri yang namanya Syam. Pingin dipindahin. Maka caranya adalah dia bikin tandingan tempat ibadah yang tidak kalah dan lebih megah daripada yang namanya Ka'bah. Mohon maaf, ada yang bilang nggak kalau Ka'bah itu bangunan megah? Ada yang bilang nggak Ka'bah itu bangunan megah? Nggak ada. Ka'bah itu bangunan yang biasa, ya, Ka'bah itu biasa secara manusiawi. Maka karena dia melihat bahwasannya yang menjadikan orang datang ke Makkah itu karena ada Ka'bah tempat ibadahnya, maka Abrahah itu kemudian membuat tempat ibadah gereja yang begitu megah luar biasa sehingga kalau ada orang lihat itu kagum luar biasa. Nah, dibangun sedemikian rupa, maka kemudian selesailah bangunan tersebut. Nah, kalau di Mekah itu dikenal dengan Ka'bah, maka dia Abrahah itu ngasih nama gereja yang baru dibangunnya itu, yaitu dengan nama gerejanya adalah Al-Qulais. Al-Qulais. Awas, hati-hati. Walaupun bahasa Arab jangan dikasih nama. Nama anak siapa? Qulais. Ya. Mohon maaf, ingat ada dua nama nih, ada dua istilah. Ada sedikit sama. Ada Qulais, tetapi kalau bangsa suku yang paling terhormat di negeri Makkah namanya Quraisy. Nah, ini biar ingatnya deket nih. Kalau nama gerejanya Qulais, nama sukunya Quraisy. Nah, ini ada kedekatan. Maka ketika bangunan Qulais ini kemudian selesai dibangun, selanjutnya apa yang terjadi? Ada salah seorang dari suku Quraisy yang datang ke bangunan ini, ke gereja ini, ke Qulais ini. Mohon maaf, ketika ke Qulais ini disebutkan dia buang hajat. Nggak disebutkan kemudian namanya siapa. Yang jelas dia buang hajat, buang air besar, dan oleh dia kotorannya itu, ya, kotoran yang dikeluarkan dari jasadnya itu, dari badannya itu, sisa kotorannya dioleskan di dinding gereja itu. Coba, kira-kira emosi nggak Abrahah? Tempat ibadahnya digituin, emosi Abrahah. Siapa ini? Maka dia kemudian menyatakan, oh, ini adalah orang Quraisy. Maka perintahnya, dia minta izin kepada Raja Habasyah sebagai penguasanya. Gubernur minta izin. Ibaratnya apa? Kami akan datangi siapa? Mekah, Quraisy tadi. Dendamnya kepada Quraisy. Karena ada orang yang begitu. Karena memang kalau orang-orang Arab sana kan
Kalau kita lihat kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang suku Arab itu cara menyelesaikan masalah itu dengan apa? Perang. Pokoknya perang. Jadi perang itu hobi. Kapan perang? Besok. Kapan perang? Besok. Maka kita mengenal nanti kalau kemudian dalam Hijriah itu ada namanya Ashhurul Hurum. Ada bulan-bulan yang diharamkan. Kenapa? Karena saking mereka itu perang itu luar biasa. Ya kalau di Jakarta mungkin kayak tawuran ya. Kan banyak yang seneng tawuran gitu ya antar RT. Nah itulah kira-kira mungkin gampangnya begitu. Nah, lanjut. Maka Abrohah itu kemudian Bapak dengan pasukannya dia datang ke kota Mekah. Membawa, dikisahkan ada 12 ekor gajah yang dibawa. Ya. Dengan pasukannya. Datang ke kota Mekah, tetapi dia ini karena dari Syam ya, dari negeri Yaman menuju ke Mekah itu dari Yaman banyak daerah-daerah yang dilalui, maka ketika dia melalui satu daerah dan daerah itu menentang dia, habisin, ratain. Porak-poranda yang dilewati oleh dia. Oh, dibawa gajah. Kan begitu. Waktu itu mungkin belum ada bulldozer ya. Kalau hari ini mungkin begitulah ya. Nah, seperti itu. Jadi bangunannya dihancurkan kemudian semuanya. Nah, sampai kemudian di satu lembah, setelah kemudian mendekati kota Makkah. Ada satu lembah yang kemudian lembah ini dikenal dengan lembah Muhassir. Jadi nggak langsung ke kota Mekah. Jadi mereka masih beradab ya. Masih beradab tuh. Walaupun nyerang, mereka masih beradab. Tidak kemudian apa ya, kalau kata orang Jawa Barat mah, kata orang Perancis mah ngadodoho. Paham yang ngadodoho ya? Jadi orang lagi lengah diserang, ternyata gentle dia. Nyerang itu komunikasi dulu. Ada komunikatornya dengan siapa? Berkomunikasi dengan pemimpin di Mekah waktu itu, yang saat itu kemudian dipegang oleh Abdul Muthalib bin Hashim. Yang notabene dia ini adalah kakek dari Nabi SAW. Sudah diambil. Kenapa? Semua hartanya orang Quraisy diambil oleh dia, ontanya diambil oleh dia. Nah, terjadilah kesepakatan karena dia dihinakan, gerejanya tadi dihinakan, tempat ibadahnya dihinakan dengan dilumuri berbagai macam, dengan dilumuri apa? Kotoran tadi, itu penghinaan yang luar biasa. Ini cara kalau orang yang cerdas itu beda ya. Ini kan lihat di sejarah selanjutnya, Nabi juga pernah kan masjid datang orang Baduy kemudian kencing. Wah, itu kalau Nabi orang yang nggak cerdas, perang juga itu. Tapi Nabi kan nggak begitu. Nah, ini bedanya ya. Karena Nabi diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian berdialog, terjadilah kesepakatan. Karena niatnya dia datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana kemudian dia merasa dilecehkan tempat ibadahnya, dia akan hancurkan juga itu yang namanya Ka'bah. Maka diambillah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Seluruh rampasan harta orang Quraisy itu dikembalikan. Akan tetapi orang Quraisy diminta untuk mengosongkan kota Mekah. Dikosongkan semuanya. Kenapa? Karena mau dihancurkan. Nah, ayat yang kedua Allah menyajikan gimana? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tuh, luar biasa. Kira-kira kalau udah begitu, dia bawa pasukan gajah, kekuatannya besar, perjalanan begitu jauh, banyak kemudian negeri-negeri yang udah dihancurkan dia, sampai di kota tujuan dia akan menghancurkan, tidak ada orang yang berani satu orang pun melawan yang namanya Abroha, kota Mekah kosong semuanya. Kira-kira wajar gak kalau punya harapan mau dihancurkan? Ini sudah semuanya udah ada tuh. Nah, tapi lihat. Semuanya penduduk Mekah itu sudah keluar dari kota Mekah, berada di bukit. Kemudian dia bagaimana melihat Ka'bah itu mau dihancurkan. Coba kira-kira gimana rasanya? Kebanggaan segala macam, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, berbuat apa-apa. Dan Abroha sudah sombong nih, kesombongannya dia apa? Dia pasti akan bisa menghancurkan itu. Tapi lihat apa yang dilanjutkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ketika sudah kosong, sudah tidak ada lagi kemudian yang bisa menghalangi pasukan Abroha,
maka dengan sombong Abraha itu masuk ke kota Mekah, siap untuk menghancurkan yang namanya Ka'bah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga apa? Wa arsala alaihim thayran ababil. Allah kirim apa? Kirim burung. Dikirim burung. Cuman dikatakan burungnya besar apa kecil? Tidak disebutkan besarnya, kecil burungnya itu. Dan burung itu, mohon maaf, disebutkan dalam tafsir, burung itu hanya dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala 3 buah batu, yang mana batunya itu, mohon maaf, bukan, kira-kira kalau Abraha itu badannya gede apa kecil? Nah, orang Arab punya gede lah ya. Di sini yang paling gede siapa? Nah, mohon maaf. Kira-kira kalau seukuran beliau, supaya kemudian seukuran beliau besarnya gitu ya, kalau seandainya tumbang itu dilempar pakai batu, kira-kira batunya segede gimana? Kalau batu segede apa biji kurma, kira-kira tumbang nggak? Apa ini paling begitu kan? Dan burung ini dibawakan oleh Allah 3 buah butir batu. Yang batu itu ukurannya ukurannya biji kurma. 3 dibawakan, 1 di mulutnya, kemudian 2 dipegang oleh kakinya. Tetapi batu ini min sijil. Jadi batu ini sijil, itu maknanya batu ini dibakar dulu di api neraka. Tapi kemudian jangan nanya, terus gimana cara ngambil di api nerakanya ya? Itu di luar kemampuan kita. Ya, udah enggak, karena tidak semuanya harus pakai akal beragama tuh. Pakai iman aja. Ya, begitu. Karena nanti dikejar lagi itu kita malah jadi kufur nanti gitu kan. Oh, enggak mungkin itu kan, begitu itu. Nah, min sijil. Maka lihat selanjutnya gimana? Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka burung ini mulai ngelemparin. Dan setiap ngelemparin kena itu sudah. Setiap kena kepada pasukan Abraha, maka kemudian melukai. Dan lihat ibu, caranya itu gini, cara Allah menyiksanya. Tarmihim bihijarati min sijil. Lihat bagaimana cara mematikannya batu ini. Bukan kemudian dilemparkan kemudian langsung mati, dia bahkan mati, tapi Allah siksa betul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ibu, ka'asfim, uspun itu adalah daun. Ibu tahu, kalau ibu tahu ulat kalau daun dimakan oleh ulat, kira-kira langsung habis apa sedikit-sedikit? Jadi itulah gambaran bagaimana Allah menyiksa pasukan gajah itu ketika dilemparkan kemudian batu tadi, ngena kemudian wajahnya, ngena badannya, maka kemudian lukanya bertahap, habis sampai kemudian hancur semuanya dan mengalami kematian. Mana yang lebih sakit? Dilempar langsung mati apa dilempar kemudian berangsur-angsur? Mohon maaf, saya kalau menggambarkan ini, mohon maaf nih, seperti orang yang kena kasus diabetes. Ya, ini saya menggambarkan orang diabetes itu kan yang basah khususnya gitu ya. Kan kadang-kadang mohon maaf ya, saya mendapatkan dia sakit di mana, bagian mana, mulai ini dipotong, gini habis kayak gitu, mungkin begitu ya. Itu gambaran manusia, kita udah kasihan itu ujian yang luar biasa. Itu Allah jadikan seperti itu kepada siapa? Ashabul fil. Baik, sudah jelas ibu? Selesai. Nah itu kan, itu kira-kira sampaikan. Nah, karena masih ada setengah jam lagi, kita sampaikan nih, di mana sombongnya. Lihat ibu, tadi betapa sombongnya namanya Abraha. Punya kekuasaan, punya pasukan, berhasil menyingkirkan semuanya. Nah ibu, bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang masalah sombong, apa sih ibu sombong? Awas, hati-hati ya. Sombong itu apa? Kata Nabi SAW, kenapa kita ini kemudian tidak dibolehkan untuk berlaku sombong? Jangan ibu, jangan sombong. Yang paling berat, kata Nabi SAW, yang namanya sombong itu, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga. Ini berat sombongnya itu. Jadi Abraha masuk surga enggak? Oh, jelas-jelas kan?
La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana, siapa saja fi qalbihi, di dalam hatinya misqala dzarratin min kibr, ada sebiji ya yang namanya kesombongan. Apa itu sombong? Sombong itu kata Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ibu, yang namanya sombong itu ketika kita memiliki sikap, tindakan, yaitu menolak nilai kebenaran dan melecehkan, meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Nah, sekarang begini. Tadi disampaikan ada yang namanya al-haq. Ya, berarti kita ketika kemudian berbicara tentang masalah hak tadi kan, al-kibaru batarul haqqi. Kalimatnya Ibu, batarul haqqi. Jadi yang namanya nilai kebenaran itu dalam perspektif Islam itu ada yang namanya as-sidqu, ada yang namanya al-haqqu. Itu artinya sama-sama benar. Artinya kebenaran. As-sidqu dan ada al-haqqu. Ya. Saya jelaskan dulu ini supaya nanti kita paham kenapa disebutkan oleh Rasul batarul haqqi bukan batarul sidqu. Sehingga dari kalimat ini ada Abu Bakar Siddiq, gitu Bu ya. Itu sungguhannya sama. Jadi al-haqqu itu ada unsur dari as-sidqu dan ada unsur dari al-haqqu. Apa bedanya? Kalau as-sidqu Ibu, as-sidqu itu adalah kebenaran yang mana kemudian orang itu masih ragu terhadap kebenaran itu. Benar nih, tapi orang masih meragukan, apa benar? Gitu ya. Orang melihat kebenaran, tetapi orang masih meragukan tentang kebenaran itu. Maka itu namanya as-sidqu. Contohnya apa? Contohnya, ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Kan begitu? Nabi menceritakan kalau dirinya, habis subuh, Nabi SAW bercerita dengan sahabat, kalau tadi malam dia baru dari Palestina. Kan begitu? Padahal jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu, hitungan saat itu tidak mungkin bisa ditempuh 1 malam. Nggak mungkin. Tetapi begini, orang-orang Quraisy itu tahu nggak kalau Nabi itu tidak pernah berbohong? Tahu. Nggak mungkin Muhammad itu bohong. Sampai-sampai mereka itu yakin kalau kemudian Muhammad itu ketika dia bilang di belakang bukit itu ada musuh yang siap nyerang, walaupun dia tidak tahu, yakin omongan Muhammad benar. Itu mereka. Tetapi ketika urusan ini, Muhammad menyatakan tadi malam, ya, karena Isa itu masih ketemu, subuh ngomong tadi malam saya baru dari Masjidil Aqsa. Yang ngomong ini nggak pernah berbohong, tetapi nggak mungkin semalam kok bisa pulang pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, kebenaran, tetapi orang itu masih ragu terhadap apa yang diucapkannya, tidak begitu yakin, itu namanya as-sidqu. Ya, as-sidqu. Akan tetapi muncul kemudian sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar waktu itu, Abu Quhafa, dia menyatakan ketika diceritakan kepadanya, "Hei Abu Bakar, sini. Ini Muhammad ya, tadi malam ngomongnya, laung Isya itu ibaratnya malam dia masih di Masjidil Haram, tapi kemudian subuh dia bercerita kalau dia kemudian baru pulang dari Masjidil Aqsa. Apakah kamu percaya dengan ungkapannya Muhammad?" Maka Abu Bakar itu dia sudah menutup, karena begitu yakinnya dengan Rasul SAW, dia tidak ragu seperti yang lain. Maka dia katakan, amantu bi Muhammad, saya percaya dengan yang diucapkan oleh Muhammad. Gak ada keraguan sedikit pun. Setika semua orang itu ragu dengan Nabi SAW, Abu Bakar orang yang paling pertama
mengakui dan mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul memang benar telah melakukan itu semuanya. Maka sifat meyakini satu nilai kebenaran, sudah nggak mikir lagi apa dia yakin terhadap ini, maka nilainya naik lagi, disebut dengan as-siddiq. Jadi membenarkan sesuatu, dia tidak butuh lagi data apapun, pokoknya saya percaya, karena orangnya percaya, orangnya baik, saya percaya, nggak usah data apa-apa lagi. Maka sifat membenarkan sesuatu yang kemudian dia nggak ragu walaupun orang lain masih meragukan, maka sifat itu disebut dengan siddiq. Maka Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar as-siddiq. Begitu. Ini as-sidqu, ya, ini as-sidqu. Nah, kalau al-haqqu bagaimana Ibu? Kalau tadi mah kebenaran, tapi kemudian kita masih ragu. Benar, tapi kita masih ragu. Kalau yang kedua disebut dengan al-haqqu. Kalau al-haqqu itu kebenaran yang terang benderang dan kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Itu al-haq. Contohnya gimana? Contohnya adalah, mohon maaf, kalau sekarang hari ini saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu, kalau orang berbuat bohong itu dosa, yakin nggak? Yakin. Nah, kita tahu kalau bohong itu dosa. Nah, itu kan kita nggak ada yang ragukan satupun. Halo, ini gimana sih? Hadir nggak? Ibu, sekarang saya tanya lagi, Ibu yakin nggak kalau sholat itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah? Yakin. Kalau orang nggak sholat dosa, yakin. Nah, Ibu, keyakinan terhadap sesuatu, keyakinan terhadap satu nilai kebenaran, dan kita tidak ragu lagi terhadap nilai kebenaran itu, itulah yang disebut dengan al-haqqu. Ya, al-haqqu. Maka tadi nyambung dengan hadis, apa yang namanya sombong? Batorul haq, yaitu menyalahi nilai kebenaran, itu sombong. Jadi kalau ada orang hari ini dia tahu kalau kemudian menggunjing itu nggak boleh, gibah itu nggak boleh, dia tahu dosa kalau menggunjing itu, dia tahu kalau gibah itu dosa, tapi dia masih melakukannya, maka dia termasuk sombong. Karena sudah tahu nilai kebenaran tadi, tetapi dia menyelisihinya, maka itulah yang namanya sombong. Halo? Bisa diterima ini? Bisa dipahami? Nah, jadi mohon maaf nih Ibu yang di rumah, kalau seorang istri itu harus taat sama suami, ya Pak? Yang harus taat suami apa istri, Pak? Kan suka ada yang kebalik ya, suami jadi taat sama istri. Ibu, ketika Ibu tahu bahwasanya taat sama suami itu bagian daripada nilai kebenaran, Ibu yakin seorang istri harus taat sama suami. Seorang istri kalau kemana-mana itu harus izin sama suami. Ibu tahu kalau Ibu keluar rumah nggak izin itu dosa. Tahu itu. Berarti Ibu ngerti yang namanya al-haq. Tetapi Ibu ketika keluar rumah tidak izin, yang ada pemberitahuan. Benten nggak izin kali pemberitahuan, Bu? Beda. Nek izin itu Ibu posisi masih di rumah, telepon sama bapak yang ada di kantor. Pak, masih di kantor? Iya. Gimana, Ma? Enggak, Mama ini mau ke pasar gede sebentar. Oh iya. Mama di mana sekarang? Mama sudah di pasar gede. Nah, itu mah namanya pemberitahuan, bukan izin. Jadi kalau yang gitu termasuk sombong nggak Ibu? Ya Allah, ternyata kita banyak yang sombong. Ibu tahu tuh kalau seandainya nutup hijab itu wajib. Ibu tahu itu nilai kebenaran, wajib. Tahu ilmunya, yang namanya hijab itu wajib dipakai di mana saja Ibu ya, kecuali di rumah gitu ya. Kalau emang muhrim semuanya keluar kayak gitu, Ibu tahu tuh Ibu harus. Ternyata giliran kemudian di rumah, mohon maaf ada tukang sayur, Ibu lari itu dari rumah, lupa hijabnya nggak dipakai. Berarti Ibu sudah kategori, kok nggak berani jawab, kayaknya pengalaman. Ada ragu nih. Pokoknya nek suara-suaranya kurang begitu mantap itu mesti ada sesuatu yang terkena dengan dirinya lah.
Ya, begitu ya. Baik. Sudah Bu ya. Jadi itulah sombong, batorul haqqi. Kemudian yang kedua apa? Wa gomtun nas. Sombong itu yang kedua adalah gomtun nas. Apa gomtun nas itu? Menyepelekan, menganggap kecil orang lain. Ibu, mohon maaf, tamsil. Orang sombong itu kan begini Ibu ya. Orang sombong itu kan ibarat dia naik tempat yang tinggi, sendirian dia naik. Ketika di tempat yang tinggi, lihat orang lain di bawah, kecil apa besar? Kecil. Wah, nggak ada. Itu orang sombong, sendirian. Itu bahaya. Kenapa? Karena yang di bawah itu banyak orang melihat yang di atas kecil apa besar? Kecil. Jadi yang di bawah lihat di atas dia kecil, dia lihat ke bawah juga kecil. Tapi lebih bahaya karena yang melihat dia kecil jauh lebih banyak dibandingkan dia melihat ke bawah. Itu orang sombong. Ibu ya, wagom tunas ya. Ini adalah kaitannya dengan sombong. Nah, yuk Bu. Kaitannya dengan gom tunas itu ada satu hal yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika berbicara tentang masalah sombong, Ibu. Ya, Ibu mohon maaf, berbicara tentang masalah sombong itu banyak hal. Hati-hati nih sombong itu. Contoh ketika kita memalingkan muka dari orang lain. Ini hati-hati nih. Biasanya gini, saya suka kerasa banget itu ya. Ibu lagi acara kantor, ngobrol Bu ya. Tahu-tahu ada pejabat yang datang dan jabatannya lebih tinggi. Yang diajak ngobrol dan pejabat, mohon maaf ditinggalin. Ngeleo, saya gitu Bu ya. Itu hati-hati Ibu ya. Itu sampai-sampai kemudian Rasul SAW mengingatkan ya, dalam hal ini disebutkan bahwasannya la yarfa'u syai'un nafsahu fid dunya illa wada'ahu Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang meninggikan diri sendiri di dunia melainkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan direndahkan. Nah, begitu Ibu ya. Baik. Yuk, sekarang sombong itu dua, sudah tadi. Nah sekarang Ibu, yang menjadikan orang sombong itu apa? Kok menjadi sombong itu manusia itu apa? Yang pertama, yang mengantarkan orang itu menjadi sombong, yang pertama adalah ziyadatul mal. Apa? Ziyadatul mal. Orang sombong itu kata Quran yang menjadikan manusia sombong, faktor pertama orang jadi sombong ketika dia bertambah hartanya. Percaya nggak? Makanya tapi begini, tapi bukan berarti begini, mohon maaf ya. Oh, kalau kita nambah harta berarti jadi sombong. Ya sudahlah, ya Allah jangan tambah harta saya. Jangan begitu. Karena mohon maaf, husnul iman ini bisa berdiri seperti ini, ada AC-nya, enak, ada karpetnya. Memang pakai godong. Pakai apa? Pakai uang. Dan ini bangunan ini tidak akan ada kalau kemudian nggak ada yang wakaf uang. Yang belakang itu belum jadi-jadi karena yang wakafnya belum ada. Itu nggak ada uang. Jadi insya Allah kalau tamir, mari kita berdoa, mari kita, nggak ada uangnya nggak bisa. Jadi yang menjadi masalah bukan kemudian masalah hartanya Ibu ya, merasa Anda? Enggak. Kita kaya boleh, punya harta boleh, tetapi yang menjadi masalah ketika kita punya harta, ini sombongnya di sini, kita ketika punya harta merasa lebih dari orang lain. Ini penyakitnya. Ada rasa dalam diri kita. Dan mohon maaf ya, mohon maaf. Biasanya orang itu kalau kemudian sudah bertambah hartanya, gaya hidupnya berubah. Oke? Kalau dalam rumus fisika itu apa? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Mohon maaf yang guru fisika, saya guru PAI ini. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Berarti semakin banyak gaya, semakin tertekan. Lihat Ibu, lihat dulu waktu dia masih beli tasnya itu tas-tas yang 50 ribu, kira-kira bawa tas 50 ribu gimana Bu? Gini kan? Nah, saya praktekkan ya. Nih kalau bawa tas 50 ribu itu paling gini. Ini tas 50 ribu. Tapi kalau tasnya sudah 5 juta, 10 juta, bawanya gimana? Enggak begini, bawanya gini.
Nah, udah beda jalannya itu. Itu udah bertambah hartanya tuh, Bu. Dulu waktu belum punya mobil, kalau kemana-mana turun dari angkot, Masya Allah, tawadu banget turun dari angkot. Saya lihat tadi ibu-ibu yang turun dari angkot tuh tawadu banget tuh. Turun dari angkot tawadu banget. Turun begini, ada orang ketemu, itu turun dari angkot tuh. Waktu belum tambah. Giliran oleh Allah ditambah hartanya, kemudian dia beli mobil, mohon maaf, jalannya udah beda. Dulu ketika turun dari angkot begini jalannya. Setelah punya mobil, tangan masuk, jalannya agak tegap kayak gini. Tuh. Ya. Maka memang pada akhirnya menjadi tertekan. Kira-kira kalau ibu pakai angkot, kemudian lapar, makan, kemudian mampir di warteg, kira-kira masih berani nggak? Enak aja loh mobil angkot, wis nengkane wae lah, ngampar kayak gitu. Tapi kalau mobilnya keluaran 2022, nggak ada ya. Wes kalau kemudiannya Pajero lah, Pajero, Fortuner, kemudian sekarang mampir, mikirkan, isin lah mak, masih lah bu, masa Pajero mampirnya neng warteg, ya minim-minim di apa? Rumah makan, neng warteg 7.000, neng rumah makan berlipat-lipat, maka sudah mulai tertekan. Ngerti ibu ya? Nah, maka ini ada siapa? Apa yang pertama menjadikan orang sombong? Ziyadatul mal. Ketika kita ditambahkan harta, siap-siap. Tapi mohon maaf, jangan menjadi alergi dengan urusan harta. Kalau begitu kita nggak usah nambah harta daripada nanti sombong. Bukan begitu ya? Atau si bapak bilang, Bu, kata Pak Ustadz kan kita khawatir sombong lah. Sudahlah kita mah apa adanya begini. Oh itu bukan begitu juga ya. Seperti itu. Kita butuh orang-orang kaya. Kita butuh orang kaya. Nah, ibu, bapak sekalian, siapa yang dicontohkan oleh Allah tentang orang kaya? Ya, tentang orang kaya. Ada sosok kemudian yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu tentang orang kaya, diangkat yang namanya Qarun. Ya, Qarun. Qarun ini menjadi istilah yang luar biasa. Maka sampai dengan sekarang saking banyaknya harta itu, karena akhir hayatnya Qarun itu dipendem oleh Allah di dalam perut bumi, sehingga hari ini orang mau kemana Pak? Nyari harta. Nah itu nyambungnya. Nyari harta Qarun. Ibu, ayo kita lihat siapa Qarun itu. Ibu bisa dibuka di surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 78. Ya. Ini subhanallah, Quran itu luar biasa. Allah mengisahkan orang-orang yang diberikan harta, berlebih di hartanya, tetapi mohon maaf, dia ternyata menjadi orang yang kufur dengan hartanya. Tetapi lihat, Allah memberikan solusi. Jadi kita belajar dengan Qarun untuk punya harta. Tetapi pelajaran yang kedua, jangan sekali-kali hanya ingin seperti Qarun saja, tetapi ikuti petunjuk Allah bagaimana harta itu agar menyelamatkan kita. Jadi Quran memberikan solusinya. Bagaimana Qarun? Siapa Qarun ibu? Qarun ini adalah sosok yang menjadi, di beberapa riwayat menyebutkan beliau ini sepupunya Nabi Musa. Jadi masih sepupuan. Jadi orang tuanya Nabi Musa dengan bapaknya Nabi Musa dengan bapaknya Qarun itu kakak beradik. Ya, gak usah ditanya bapaknya Nabi Musa siapa, bapaknya Qarun siapa ya, pokoknya begitu aja. Jadi itu ya. Jadi masih saudara. Ya saudara. Dan mohon maaf, kisahnya Qarun itu sebelum kaya dia orang yang ahlul ibadah. Ya, taat. Nah, seperti itu. Baik, lihat kalimatnya ibu. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Qarun kana min qaumi Musa. Ya, Qarun itu dari kaumnya Nabi Musa. Tetapi selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabagha. Jadi ini istilah sombong ada dua, Pak. Kalau orang sombong dengan harta, itu Allah menyebutnya dengan kalimat dan istilah bago. Bago itu istilah yang disematkan kepada orang yang sombong dengan harta. Tapi nanti ada lagi orang yang sombong dengan kekuasaan. Allah bedakan tuh istilahnya. Kalau siapa itu? Firaun contohnya. Kalau orang yang sombong dengan kekuasaan, Allah sebut innahu tagha. Jadi ada dua bu ya. Ada apa? Bagha itu kalau dia sombong dengan
harta. Ada yang kedua, tagha, kalau dia sombong dengan kekuasaan. Lihat Ibu, kita bicara satu dulu nih. Siapa? Qarun. Ya. Fabagha alaihim. Lihat Ibu, konsepnya yang ditawarkan oleh Allah tentang harta terhadap Qarun yang banyak itu, wa atainahu. Ya. Jadi diberikan harta, Allah yang punya harta itu. Jadi Allah titipkan harta kepada siapa? Qarun. Dan inilah konsep yang perlu kita pahami ketika berbicara tentang harta. Harta itu adalah titipan. Ibu mohon maaf, Ibu kalau dititipin pingin banyak, pingin sedikit. Sekarang ginilah, Ustaz Hermanto punya rumah, ada garasi, tetangganya nitip mobil. Pak Her, titip mobil 1, masih mau? Titip lagi 2, mau? 3, 4, 5, 10, kemudian tangganya nitip mobil sama beliau, mau? Aku yakin beliau nggak mau. Ngapain? Repot teman ngurusin mobil wong. Kan begitu? Itu ketika kita berbicara titipan. Cuman ada orang yang kalau dititipi suka gaya. Mobilnya mobil orang, karena tangganya beli mobil, kemudian garasi kita punya, tapi mohon maaf kita belum punya mobil, dititipin sama tetangga mobilnya. Punya siapa? Punya tetangga. Selfie dulu kan, cekrek, kirim. Orang kan heboh, alhamdulillah, selfie dulu. Mohon maaf ya kalau ada yang kesamaan peristiwa, mohon maaf kalau ada yang kesamaan peristiwa begitu. Tuh suka gaya kita tuh dengan titipan-titipan begitu, pada titipan. Terus Ibu, siap-siap nih, ketika berbicara titipan, sesungguhnya kita dititipi nggak mau banyak lah. Repot dititipin banyak itu. Yang kedua, sifat titipan itu, mohon maaf Ibu ya, sifat titipan itu selamanya apa sementara? Sementara. Sehingga kali kalau tadi Ustaz Hermanto dititipi mobil, yang punya bilang, Pak Her, saya ambil mobilnya, kira-kira emosi apa? Monggo. Kalau yang sadar sebagai titipan nggak bakal emosi. Oh, silakan. Begitu kan? Ah, begitu. Nah, itu sifat titipan itu seperti itu. Yang ke akhir, titipan itu pasti akan diambil. Udah sementara diambil sama yang punya, maka nggak boleh emosi. Tapi kita dunia pinginnya kalau titipan banyak apa sedikit? Kan? Agak bingung nih ya, mau jadi Qarun apa enggak? Jadi jawabannya agak berat nanti kan gitu kan. Baik, ayo Bu, lanjut yuk. Wa atainahu, Allah berikan. Jadi rezeki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat digambarkan yang namanya harta Qarun itu adalah minal kunuz. Ya. Jadi mohon maaf ya, malnya itu, mafatihanya itu mohon maaf berlimpah sekali. Bahkan kemudian mohon maaf, ini bukan bercerita tentang hartanya, yang dibicarakan kunci-kuncinya. Bukan hartanya, ini kunci-kunci hartanya. Ibu mohon maaf, kalau ibu di rumah punya brankas, kuncinya cuma 1, kira-kira kuncinya diumumkan apa disimpan? Disimpan ya? Cuma 1, ya disimpan kita mah, gak mungkin diumumin. Ini yang namanya siapa? Qarun, untuk membawa kuncinya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya harus ulul quwwah, dibawa oleh orang-orang yang kuat. Artinya penggawanya itu yang mengiringi beliau bukan membawa harta, membawa kunci-kunci gudangnya. Kebayang nggak kayanya? Mohon maaf, ada nggak orang yang kaya seperti ini? Maka kalau ada orang yang kaya hari ini, kuncinya belum seperti Qarun tapi sombong, ketinggalan. Sudah ada yang berhal itu. Dulu udah begitu. Ya, begitu Bu ya. Nah, sudah. Jadi hancurnya Qarun itu apa? Qarun karena ketika diingatkan oleh kaumnya itu, Qarun jangan berlaku seperti la tafrah. Jangan begitu, jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong tadi. Apa jawabannya? Ini. Kalimat ketika diingatkan itu, Qarunnya akan qala innama utitu alal ilmi min indi. Dia bilang, saya mendapatkan ini semuanya atas usaha saya. Long saya pinter, saya punya ilmu, saya punya relasi, saya punya kemudian jaringan kemana-mana, dapat segini, wajar kan? Ini usaha saya. Nih muncul di situ. Ya Bu ya.
Nah, itu di situ. Itulah hancurnya. Nah, maka terus ibu mohon maaf, ibu pingin punya harta seperti Qarun? Enggak pingin enggak? Aduh, ibu terus Pak, susah kita mah tuh mau jadi kaya, pingin juga enggak. Kita ini punya niatan, ya Allah pinginlah kayak itu, ya. Cuman sekarang kita siap-siap nih, kalau nanti Allah berikan harta, umpamanya seperti Qarun diberikan kenikmatan harta, apa resep dari Allah agar harta itu tidak menghancurkan kita? Itu kan yang paling penting. Bagaimana harta yang diberikan itu agar tidak menjadikan kita sombong? Bagaimana harta kita itu agar tidak menenggelamkan kita? Maka solusinya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 77-nya. Apa kata Allah? Wabtagi. Ya, wabtagi. Hei orang-orang yang punya harta, hei Qarun, engkau yang punya harta, wabtagi, ingat tujuanmu ketika engkau diberikan harta itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fima atakallahu daral akhirah. Ternyata ibu, solusinya kalau kita punya harta, gunakan harta yang kita miliki itu untuk kepentingan akhirat. Ya, kepentingan akhirat. Ini jujur saya itu kalau orang berpikir dunia, dokter autor ini punya rumah kan, orang rata-rata kalau punya rumah itu pingin kelihatan view-nya dari depan bagus ya. Oh, ini rumahnya megah kayak gini, bagus itu kan. Ini tanah punya beliau, malah dibangun masjid. Kan kalau dilihat view-nya ketutup. Wah, ini kalau kemudian ngitung duniawi, di jalan ini kan rame banget. Ini segini bikin ruko aja 4 kan lumayan sebulannya itu. Ini kalau duniawi. Tapi konsep ini tidak wabtagi fima atakallah. Dia tidak menetapkan konsep harta yang dimilikinya itu untuk kepentingan akhirat. Begitu ya. Nah, maka kita suka kadang gini ya. Ibu pilih mana? Pilih mana ya? Kaya, kemudian sakit-sakitan, miskin tapi sehat terus. Ya? Mesti jawabannya nggak jelas ini. Nah, kadang-kadang kan kita suka ngomong wajar ya. Kalau bilang kaya, orang kaya sombong wajar nggak? Sebenarnya nggak wajar juga, jangan sombong gitu ya. Kaya sombong, anak memper, anak sing di sombongin, wis kere, sombong. Maksudnya gimana? Tadi kalau sombong tadi batorul hak, mohon maaf ya, sombong bukan berarti petang tangan, bukan. Sombong dalam arti batorul hak tadi berarti udah miskin, tidak mau sholat, ora gelem nutup aurat, ora gelem silaturahim. Harus diandalkanmu apa? Kan gitu maksud saya ya. Tadi, mohon maaf ya, sombong dalam artian bukan kemudian enggak. Sombong dalam artian udah enggak punya apa-apa, jauh dengan Allah. Itu diharapkan apa? Kan begitu Ibu ya? Baik. Jadi itu ternyata konsepnya apa Bu? Hartanya itu digunakan untuk kepentingan akhirat. Tetapi Allah ingatkan, walaupun akhirat, diingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap kepentingan dunia diperhatikan. Jadi mohon maaf ya, orang mewah itu bukan berarti banyak. Orang mewah itu adalah ketika tidak sesuai dengan kebutuhan. Seseorang dengan aktivitasnya butuh mobil 3 dan dia memungkinkan beli mobil 3, maka 3 mobilnya bukan mewah karena butuh 3. Tetapi seseorang sejujurnya dia cukup kemudian dengan sepeda ontel, tapi dia kok dadakan beli motor, maka dia motornya sudah mewah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasadu fil ard. Jadi konsepnya banyak berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan. Itu kalau kita dititipin harta, maka ketika seperti itu kita akan selamat dengan hartanya. Lanjut, saya percepat dan tidak akan saya jelaskan karena waktu sudah mencapai titik akhir. Kemudian yang selanjutnya akan menjadikan kita sombong itu adalah ziyadatul mansib. Ketika orang diberikan jabatan, tapi bukan berarti tidak boleh menjadi pejabat, tetapi bagaimana jabatan memberikan kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, orang jadi sombong ziyadatul ilmu, bertambah ilmunya. Hati-hati Ibu, bisa sombong.
Ibu yang kesini hati-hati bisa sombong kan? Ibu nih berangkat tuh yang pakai angkot dari sana kan jauh. Ibu kerja lewat, memang ya CRT itu cuma kita yang solehah tuh pada berangkat pengajian. Hah? Ibu nama ibu tapi jadi sombong. Tuh hati-hati pokoknya, setan itu luar biasa. Ziyadatul ilmi. Kemudian ziyadatul ta'ah. Ketika kita bertambah ketaatan, itu juga akan sombong. Ibu alhamdulillah dulu tidak hijaban, kemudian ikut pengajian di Husnul Iman menjadi hijaban. Ibu kemudian dulu jarang sholat duha, ibu kemudian menjadi rajin sholat duha gara-gara di Husnul Iman. Ibu yang dulu kemudian nggak pernah infak, kemudian ibu sekarang rajin infak. Ibu taat sekarang. Bar kue tetangganya, kue pancen jenengan ke jadi uang kudu ayeun apik. Kemudian bilang sama saya, "Pah, Mama alhamdulillah ya tidak seperti ibu anu. Alhamdulillah Mama sekarang ya Allah ya Rabbi tahu duha gini." Ya, sombong itu menghabiskan amal kita. Terakhir Ibu, setan itu, iblis itu dulu punya amal baik nggak? Jangan bilang nggak punya amal baik ya. Sebelum dia menggelincirkan namanya Adam, dia punya amal yang baik. Tapi habitat a'malu, terhapus semua amalnya. Dia padahal di akhirat, kan dia di dunia, di akhirat. Yang namanya akhirat itu perbandingannya berapa? Satu harinya berapa bandingannya? 1000 tahun. Hah? Satu harinya di dunia, 1000 tahun di akhirat. Itu dia di sahirna 1000 tahun, tapi amal solehnya kalau sehari dia 1000 tahun berbuat amal kebaikan dia, tetapi karena sombongnya habis amalnya. Itu setan atau iblis yang beramal 1000 tahun gara-gara sombong habis amalnya. Kita ada yang umurnya 1000 tahun? Maka ya Allah ya Rabbi, datang ke Husnul Iman jam 4 sampai jam 5 dapat ilmu, pulang jam 6 langsung sombong, habis itu nggak ada apa-apanya. Maka tata hati tawadu Ibu ya, mudah-mudahan jadi kebaikan. Saya kira itu Ibu Bapak yang disampaikan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari yang diberikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang namanya sombong. Baik, demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.